Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama-sama, kami bisa beribadah, kami juga sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saat hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibagikan, boleh tertanam di hati kami, menguatkan kami, dan memulihkan kami semua. Saat hari ini, kami Tuhan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi, dan biarlah saat hari ini hanya Engkau Tuhan Roh Kudus yang berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saat hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan screen share sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang kesehatan rohani dengan salah satu tema, yaitu hati yang lapang. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan, kita akan ambil dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang hati yang lapang. Kalau kita berbicara tentang hati yang lapang, tentu juga kita berbicara juga hati yang sempit. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, kita mau belajar lebih lagi bahwa sesungguhnya dari hati kitalah terpancar suatu kehidupan. Oleh karena itu, pagi hari ini untuk kita melanjutkan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bahwa sebenarnya bahwa hati yang lapang itu yang bisa memancarkan kehidupan. Nah, ada salah satu ilustrasi yang ingin saya bagikan. Nah, kebetulan saya suka minum kopi dengan kopi pahit, yang terkadang kalau sedang berkumpul dengan teman-teman suka dikatakan begini, sudah pahitnya kehidupan, minum kopi pahit pula. Nah, jadi kecenderungannya adalah bahwa pahitnya kopi seperti pahitnya satu kehidupan. Nah, oleh karena itu ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan, bahwa pada satu hari ada seorang pemuda dengan pergumulannya yang menurut dia sangat buruk dan membuat dia serasa tidak mampu lagi. Kemudian pemuda ini, ya pemuda Kristiani ya, terus terang dalam hal ini, dia datang kepada seorang hamba Tuhan, dia mencoba konsultasi, dia juga merindukan melalui karunia hamba Tuhan ini bahwa ada satu penyingkapan, kalau perlu ada pewahyuan, kalau perlu juga ada satu pelepasan yang diberikan, sehingga terjadi satu jawaban yang dibutuhkan atas pergumulannya. Nah, kemudian ketika pertemuan itu terjadi, pemuda ini bertemu dengan hamba Tuhan ini, pemuda ini menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi permasalahan hidup. Dan kemudian hamba Tuhan yang Tuhan pakai ini memberikan satu jawaban, sebuah instruksi yang diberikan kepada pemuda ini. Ya, hai pemuda, sekarang kamu mempersiapkan diri untuk kamu membawa satu cangkir dengan air dan juga dengan bubuk kopi. Kemudian, mari kita pergi ke tepi danau. Nah, kemudian pemuda ini pun mengikuti instruksi yang diberikan oleh hamba Tuhan ini.
Sampailah mereka di lokasi atau di tepi danau tersebut. Kemudian hamba Tuhan ini memberikan instruksi kepada pemuda ini. Sekarang cangkir yang sudah berisi dengan air matang, kemudian kamu campurkan dengan bubuk kopi, dengan takaran yang biasa kamu minum kopi. Dicampurkanlah ke dalam cangkir yang berisi air tersebut. Kemudian hamba Tuhan ini mengatakan, sekarang kamu cicipi bagaimana rasa air yang sudah bercampur dengan bubuk kopi yang pahit tersebut. Kemudian pemuda ini berkata, Bapak, ternyata air ini sekarang menjadi pahit oleh karena bubuk kopi ini. Kemudian hamba Tuhan ini memberikan instruksi selanjutnya, sekarang bubuk kopi dengan takaran yang sama, kamu masukkan ke dalam danau tersebut. Kemudian pemuda ini mengikuti instruksi tersebut. Dia memasukkan bubuk kopi tersebut ke dalam danau tersebut. Kemudian selanjutnya aduk-aduk, dan setelah itu coba engkau ambil sedikit dari air tersebut. Apakah memiliki rasa yang sama dengan cangkir tersebut atau tidak? Kemudian diambillah sedikit air danau, dan apa yang terjadi? Pemuda itu menjawab, tidak ada rasa pahit, tetapi yang dicangkir tersebut memang ada rasa pahit. Bapak Ibu, sebentar ya, saya ada sedikit masalah. Saya mau ambil charge dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah itu, hamba Tuhan ini mengatakan bahwa wadah tersebut menentukan air itu menjadi pahit oleh karena bubuk kopi dan tidak. Berarti begitu juga dengan kamu. Ketika kamu menghadapi pergumulan, persoalan yang pelik, yang menurut kamu tidak terpecahkan, karena hati kamu saat hari ini menjadi hati yang sempit. Seandainya hati kamu seperti danau itu menjadi luas, menjadi lapang, maka kamu akan melihat bahwa permasalahan kamu, pergumulan kamu sebenarnya akan memiliki satu jalan keluar. Terlebih lagi engkau adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata lapangnya atau luasnya dan sempitnya hati kita menentukan mental kita saat kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan lagi. Kita mau belajar tentang pengertian dari ilustrasi tersebut dan kemudian dari ayat firman Tuhan. Pengertian hati yang lapang adalah hati yang mampu menampung segala perkara dan mampu menetralisirnya atau menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita baca ayatnya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat saya membaca ayat ini, ada satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa dalam kehidupan ini ada dua sisi yang seringkali terjadi, yaitu dikatakan oleh firman Tuhan, kekurangan maupun sisi kelimpahan. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal suka maupun dalam hal duka. Tetapi dikatakan bahwa sebuah hal itu bisa terjadi. Segala perkara itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menanggung semua perkara tersebut di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita.
Oleh karena itu, ketika diperhatikan lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini berbicara tentang kapasitas hati kita. Yang berarti sebenarnya hati kita ini memiliki hati yang sanggup atau mampu menampung segala perkara. Nah, kemudian dikatakan, kalau kita perhatikan dari kata yang kutanggung di dalam Dia juga, yang memberikan kekuatan kepadaku, ini memiliki satu kemampuan bagi kita semua yang ada di dalam Yesus Kristus untuk mampu menetralisirnya atau menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, banyak dalam contoh Alkitab yang kalau kita pelajari, saat mereka ada dalam kelimpahan, mereka ada dalam kesuksesan, kejayaan. Salah satunya contoh Raja Daud, akhirnya jatuh di dalam dosa oleh karena mengambil Bathsheba ataupun dia mengambil istri dari Uria. Kemudian juga dikatakan Salomo di dalam segala kejayaannya akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala oleh karena istri-istrinya. Nah, jadi kita melihat bahwa sebenarnya berbicara tentang segala perkara jangan selalu identik dengan satu penderitaan, satu kesukaran. Tetapi sebenarnya segala perkara itu berbicara juga hal-hal yang merupakan kebaikan dalam kehidupan kita, kesuksesan yang kita alami. Mungkin hari ini kita bisa makan lebih baik dari orang lain, kita bisa membeli makanan yang mahal. Padahal mungkin sebagian dari kita juga ada yang mengalami kesusahan. Tetapi hari ini kita berbicara bahwa sebenarnya bukan masalah kekurangan atau kelimpahan, bukan masalah kenyang ataupun kelaparan, tetapi masalahnya adalah hati kita. Bahwa sebenarnya kalau kita memiliki hati yang lapang, maka sebenarnya ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini apapun keberadaanmu, apapun situasi yang kau hadapi, kalau hari ini kau ada dalam segala pergumulan, ataupun hari ini engkau sedang berada dalam kelimpahan, biarlah segala perkara ini harus kita pelajari agar kita mampu menampung di dalam saat kelimpahan maupun kesukaran kita, dan juga kita mampu menetralisirnya atau menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga yang tampil adalah bahwa Yesus Kristus yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hari ini dari pengertian hati yang lapang ini, kita mau belajar bahwa sesungguhnya yang hati kita dapat memancarkan kehidupan kalau kita mengerti akan hal ini. Bahwa hati yang lapang menjadi satu ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar sekarang lebih lanjut lagi. Hati yang lapang adalah suatu proses kehidupan. Dan yang hanya akan kita dapat peroleh melalui latihan dari kehidupan sehari-hari. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa hati yang lapang, hati yang luas adalah suatu proses kehidupan. Dan yang hanya akan kita dapat peroleh melalui latihan dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu apa? Kehidupan berjemaat, kehidupan dalam kita berumah tangga, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah lebih baik kita belajar bahwa segala perkara itu yang datang dalam kehidupan kita silih berganti, kita harus siap untuk mampu menampungnya, dan kita harus siap juga untuk mampu menetralisirnya atau menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Saat kita mendapatkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita memiliki kehidupan yang lebih baik, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita berada dalam pergumulan yang berat, yang menurut kita, biarlah kita belajar agar hati kita tidak menjadi sempit, tetapi hati kita menjadi lapang, sehingga kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan ada jalan keluar dari segala pergumulan kita. Biarlah segala perkara itu dapat menjadi satu pembelajaran untuk kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan sampai pada akhirnya kita memasuki kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar sekarang. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari sebagai latihan agar kita dapat memiliki hati yang lapang. Yang pertama, kita mau belajar. Yang pertama adalah melatih kerelaan hati. Ayat ini saya coba kutip di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Latihan yang pertama adalah kita belajar melatih kerelaan hati. Nah, kerelaan hati ini, kalau kita perhatikan, lebih identik kepada persembahan yang kita bawa, ataupun persembahan persepuluhan yang kita bawa kepada Tuhan melalui gerejanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Berarti, adanya kesedihan hati ataupun karena paksaan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya hati kita menjadi hati yang sempit. Tetapi kalau kita berdasarkan kerelaan hati, maka ini menunjukkan hati kita adalah hati yang lapang, yang mengerjakan semuanya itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan semata. Dikatakan sebab Elohim, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, berarti kalau kita perhatikan bahwa hati yang lapang itu, saat kita melatih kerelaan hati kita, maka itu akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa? Dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu, di dalam melatih kerelaan hati, mari kita belajar dari saat kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita berbicara tentang persembahan, kita berpikir itu adalah hal yang menguntungkan pihak gereja, hal yang menguntungkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sebenarnya ini adalah cara Tuhan melatih kita memiliki kerelaan hati, sehingga hati kita menjadi lapang, dan kita mengerjakannya karena kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga yang kita dapat perhatikan, bahwa ketika kita memiliki kerelaan hati di dalam hal memberi, membawa persembahan kita kepada Tuhan, dampak yang kita akan alami adalah sukacita. Dan yang lebih lagi bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, untuk kita memiliki hati yang lapang, mari kita melatih diri kita tentang kerelaan hati. Ya, mungkin hari ini ada yang berkata, Pak, bagaimana dengan saya, dengan penghasilan saya, pemasukan saya yang mengalami penurunan, ataupun karena ada usaha ataupun bisnis yang ditutup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa apa yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan adalah menurut kerelaan hati kita. Jadi, oleh karena itu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa di dalam segala kekurangan kita yang kita hadapi, dalam segala hal di mana income kita mengalami penurunan, biarlah kita meminta kepada Tuhan agar apa yang kita kerjakan, kita persembahkan kita kepada Tuhan, biarlah semuanya itu berdasarkan kerelaan hati kita. Karena tujuannya apa? Supaya sukacita itu memenuhi hati kita, dan juga di situ kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang pertama yang kita bisa kita latih untuk kita memiliki hati yang lapang. Karena dengan hati yang lapang itu,
maka kita akan melihat jauh ke depan. Kita akan melihat dengan mata iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut, lembah kekurangan, lembah sakit penyakit, tetapi penyertaan Tuhan itu menjadi nyata karena kita melihatnya dengan mata iman kita. Kenapa kita bisa melihat dengan mata iman kita? Saat kita memiliki hati yang lapang. Kita belajar tentang kerelaan hati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang pertama yang kita bisa belajar, yaitu melatih kerelaan hati. Kami sekeluarga pun juga mengalami pergumulan yang sama. Apa yang menjadi pergumulan kami, ya di dalam hal finansial juga. Ketika kami menghadapi satu keadaan di mana income kami juga mengalami penurunan, satu kesepakatan saya dengan istri adalah bagaimana tetap kami bisa membawa persembahan, kami tetap bisa mengembalikan perpuluhan dengan keberadaan kami hari ini. Oleh karena itu, dengan kita melatih kerelaan hati, memampukan kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan, untuk bisa kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah, itu saudara yang pertama yang kita perlu latih dalam kehidupan kita, yaitu tentang kerelaan hati. Sekarang kita akan lanjut lagi. Di dalam Alkitab kita bisa belajar tentang Barnabas yang artinya anak penghiburan, yang dikatakan ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas adalah orang yang murah hati. Barnabas dengan tulus hati menjual ladangnya, dan uangnya diberikan kepada para rasul untuk digunakan dalam pelayanan. Nah, kembali lagi, ketika kita melatih kerelaan hati kita, yaitu dalam hal persembahan, percayalah bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Bahwa kerelaan hatimu akan sebanding dengan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ketika kita ada dalam kekurangan, biarlah kita tetap belajar untuk membawa persembahan sesuai dengan kerelaan hati kita. Bukan dengan paksaan ataupun tertekan dengan keadaan kita. Percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita semua. Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua yang kita akan belajar adalah untuk kita bisa memiliki hati yang lapang. Latihannya adalah bersuka cita dengan keberhasilan orang lain. Saya akan membacakannya dalam ayat Alkitab ini dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Elohim, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dikatakan bahwa melihat keberhasilan pelayanan yang berhasil dari orang-orang Siprus dan Kirene, Barnabas bersukacita. Dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Barnabas bahkan hadir mendukung pelayanan di kota Antiokhia, di mana banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Yang kedua yang bisa kita latih adalah bersukacita dengan keberhasilan orang lain. Nah, ini yang seringkali menjadi satu kesulitan buat kita. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat keberhasilan orang lain, seringkali kita tidak mampu bersukacita. Karena kepada diri kita, belum kita melihat hal yang sama seperti yang orang tersebut rasakan. Seringkali kita diperhadapkan ketika ada orang bersukacita karena memiliki anak yang pintar, anak yang cerdas, ya. Dan
Seringkali hal itu membuat kita tidak mampu bersukacita karena kita memiliki hati yang sempit. Kita tidak mau belajar bersukacita dengan keberhasilan ataupun kebaikan yang orang lain alami. Bapak Ibu, seringkali yang timbul dalam hati kita adalah rasa iri ataupun rasa memvonis diri kita, memvonis keadaan kita bahwa ya kayaknya hidup saya tidak akan seperti dia, tidak akan bisa mengalami kebaikan. Tetapi hari ini, agar di dalam kehidupan kita, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami terobosan, mari kita belajar untuk memiliki hati yang lapang, yaitu dengan melatihnya bersukacita dengan keberhasilan orang lain. Banyak hal yang seringkali kita hadapi dengan keberhasilan orang lain membuat kita cenderung memiliki hati yang sempit. Kita tidak mampu bersukacita. Hati kita lebih mudah untuk turut dalam duka cita seseorang. Hati kita lebih mudah untuk menangis saat kita melihat orang lain menangis. Tetapi hati kita seringkali mengalami kesulitan saat kita ikut dalam sukacita saat orang lain mengalami sukacita atau keberhasilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu belajar memiliki hati yang lapang. Hati yang dapat mampu menampung segala perkara, dan hati yang mampu untuk menetralisir ataupun menyikapinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga termasuk saya, seringkali diperhadapkan dengan keberhasilan ataupun kebaikan yang orang lain atau saudara-saudara seiman kita rasakan, sementara kita sedang dalam pergumulan. Tetapi hari ini, agar kita memiliki hati yang lapang, mari kita belajar untuk bersukacita dengan keberhasilan, dengan kebaikan yang orang lain alami dalam kehidupannya. Saya percaya ketika kita belajar seperti Barnabas yang bersukacita terhadap satu pelayanan yang berhasil, maka dikatakan bahwa kita akan melihat hal yang sama, sukacita yang sama, di mana Tuhan akan membukakan kain kabung kita dan menggantikannya dengan sukacita, yang membuat kita bisa bernyanyi, bersyukur karena kita mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang kedua yang kita bisa belajar, supaya kita memiliki hati yang lapang, bersukacita dengan keberhasilan orang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang ketiga. Dikatakan, latihan yang ketiga agar kita memiliki hati yang lapang adalah memberi kesempatan kepada orang lain. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai dengan 40. Ini ada satu keadaan ya di mana terjadinya konflik, perselisihan. Kita akan baca ayatnya antara Barnabas dengan Paulus. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Perhatikan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Dari pelayanan bersama-sama, tetapi akhirnya ada satu perselisihan yang tajam tentang Markus yang menjadi objeknya di sini, bahwa Markus mengalami satu keadaan di mana dia tidak kuat, mengalami satu kesulitan, mungkin kepahitan di dalam pelayanan, sehingga dia meninggalkan pelayanan yang seharusnya dia kerjakan. Nah, Barnabas terkait dengan namanya sebagai anak penghiburan, itu pribadi yang suka memotivasi, menguatkan, maka dia mempunyai satu niat untuk tetap membawa Markus. Ketika itu disampaikan kepada Paulus, Paulus tidak menyetujui, dan sampai akhirnya
Barnabas dan Paulus harus berpisah. Tetapi masing-masing membawa Markus dan Silas. Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perselisihan itu terjadi. Tetapi di dalam hal ini kita belajar tentang hati dari Barnabas. Itu Barnabas melihat bahwa ada potensi dalam kehidupan Markus, bahwa anak ini sebenarnya hanya perlu dimotivasi, dikuatkan, dan diajarkan lagi bagaimana untuk hidup di dalam pelayanan. Dan hal itu dilakukan oleh Barnabas. Dia kerjakan semuanya itu. Sama halnya seperti dia membawa Paulus, memperkenalkan Paulus pada waktu itu bernama Saulus. Pada saat Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian jemaat mula-mula tidak berani mengalami ketakutan karena mereka tahu siapa itu Saulus. Nah, kemudian yang terjadi adalah oleh karena Barnabas lah akhirnya Paulus bisa masuk, atau Saulus pada waktu itu bisa masuk dalam jemaat yang mula-mula itu. Dan sampai akhirnya Paulus Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi kita bisa belajar di situ. Barnabas pun bersukacita juga dengan keberhasilan ataupun kemajuan pelayanan yang dialami oleh Paulus. Nah, dalam hal ini, Barnabas juga menghadapi hal yang sama. Dia melihat potensi dari Markus. Dia melihat bahwa sebenarnya Markus sangat potensi di dalam pelayanan. Tetapi ada hal yang harus dia belajar lagi. Kalaupun ada kegagalan, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk Markus mengalami kemajuan di dalam pelayanan. Akhirnya bahwa perpisahan itu terjadi karena Barnabas tetap beritikat membawa Markus. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Barnabas terhadap Markus bukanlah hal yang sia-sia. Ketika Barnabas memberi kesempatan kepada Markus, menopang, menguatkan, memotivasinya. Sebenarnya hal ini menyampaikan kepada kita bahwa Barnabas memiliki hati yang lapang, melihat dengan jauh ke depan bahwa sebenarnya kegagalan Markus akan menjadi keberhasilannya juga. Disinilah peranan Barnabas kita temukan, bahwa peranan Barnabas kepada Paulus atau kepada Saulus pada waktu itu sebagai bentuk pendampingan sehingga Paulus bisa mandiri, begitu juga hal yang sama dikerjakan oleh Barnabas kepada Markus. Nah, mari kita melihat saudara, hal yang terjadi selanjutnya adalah dikatakan Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan dan hal ini ditolak oleh Paulus karena Markus sempat melakukan kesalahan. Tetapi Barnabas ingin memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Dan kita baca pada bagian terakhir ini, dan akhirnya hal ini berhasil. Karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus amat penting dalam kemajuan Injil. Nah, kita bisa baca dalam Filemon 1:24, bahwa dikatakan bahwa pada akhirnya Markus dikatakan sebagai salah satu teman sekerja Paulus. Kemudian dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan bahwa jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Barnabas memberi kesempatan kepada kepada Markus, maka kita bisa melihat pendampingan yang dilakukan oleh Barnabas menunjukkan satu progres yang baik kepada Markus. Yang pada akhirnya Paulus mengakui bahwa Markus adalah teman sekerjanya. Dan Paulus mengakui bahwa pelayanan Markus penting baginya. Nah, jadi dari hal ini kita bisa belajar bahwa dengan hati yang lapang, yaitu belajar memberi kesempatan kepada orang lain, ya, orang yang kita anggap tidak berarti, orang yang kita pikir tidak bisa lagi memiliki kesempatan. Tetapi kalau kita belajar memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini, maka sebenarnya itu adalah latihan buat kita untuk kita memiliki hati yang lapang. Mungkin hari ini kita ada di dalam orang-orang yang mengalami kegagalan, ataupun yang menurut kita hari ini adalah orang yang tidak berarti, yang tidak mungkin bisa lagi diperbaiki. Tetapi hari ini, saat kita belajar tentang hati yang lapang, kita mau berlatih untuk memberi kesempatan
kepada orang-orang yang seperti ini. Dengan demikian, maka kita akan melihat Tuhan bekerja kepada Markus, begitu juga Tuhan bekerja kepada orang-orang yang hari ini Engkau beri kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar hari ini. Di dalam pergumulan kita mau belajar untuk memiliki hati yang lapang. Kemudian dikatakan di dalam kita melihat kesuksesan, keberhasilan, ataupun kebaikan yang orang sekitar kita alami, sementara kita tetap dalam pergumulan yang sama. Mari kita belajar untuk bersuka cita. Kemudian yang ketiga, mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menurut kita tidak ada lagi harapan. Yang kita tidak tahu kapan dia bisa berubah. Tetapi pagi hari ini, kita mau belajar tentang hati yang lapang. Mari kita memberi kesempatan kepada orang-orang tersebut. Dan saya percaya dengan hati yang lapang yang menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya, maka sukacita, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah saat hari ini kami mau belajar agar kami memiliki hati yang lapang. Iya, hati yang dapat menanggung segala perkara. Apapun segala perkara itu, baik itu dalam kelimpahan yang kami alami, maupun dalam kekurangan yang kami alami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Biarlah hati kami mampu menampung semuanya. Hati kami mampu menetralisirnya atau menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga benar-benar dalam segala perkara yang kami alami, hati kami menjadi hati yang lapang, yaitu di mana kami bisa membawa semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat tertanam di hati kami, dan kami dapat mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah saat hari ini Engkau, Tuhan Roh Kudus, yang mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih buat pelayanannya dari Bapak Pendeta Tony Setiawan. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, sama-sama kita belajar pada saat pagi hari ini, bisa tertanam dalam hati kita, dan Tuhan juga mampukan kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari hari ini. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Pengumuman untuk pagi hari ini seperti biasa, minggu yang akan datang ibadah di minggu terakhir di bulan ini tetap kita laksanakan melalui Zoom meeting ini, karena memang sesuai dengan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk bulan ini kita melakukan ibadah lewat Zoom meeting, dan kita terus berdoa supaya semoga ke depan keadaan semakin membaik dan kita bisa kembali beribadah secara onsite juga di gereja seperti kemarin-kemarin ya. Jadi kita sama-sama terus berdoa, walaupun mungkin lonjakan masih tetap ada, tetapi biarlah terus Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan keadaan semakin hari semakin membaik dan membaik. Dan kita terus juga dukung dalam doa buat saudara-saudara kita yang mungkin kita dengar, kita tahu ada yang sedang kurang sehat, ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin juga ada yang sedang terpapar. Mari Bapak Ibu kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk kita bisa menguatkan, menyokong di dalam doa supaya setiap saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh bisa terus Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan dalam
sukacita Tuhan mereka bisa melewati isoman dengan baik. Itu saja pengumuman, atau mungkin ada pengumuman tambahan dari Om Alim atau tidak? Tidak ya, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih buat waktunya untuk kita bisa sama-sama berkumpul beribadah bersama-sama saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam doa syafaat yang nanti akan saya pimpin sendiri dan nanti akan diakhiri doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini kami kembali datang menghadap tatamu yang kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di ruang Zoom meeting ini Tuhan. Untuk sama-sama kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dan bahkan juga kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan terima kasih Bapak buat semuanya. Dan biarlah Tuhan kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, baik dari GBI Cipunar maupun Hikmah yang saat ini mengikuti ibadah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu-waktu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun Tuhan keadaan saat ini masih Tuhan izinkan kami berada di tengah-tengah pandemi. Tapi kami penuh dengan keyakinan, kepercayaan, dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu ada buat kami. Pemeliharaan-Mu buat kami selalu sempurna Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kami dan menjaga kami. Dan biarlah kiranya juga Tuhan, dengan segala keadaan kami saat ini, kami terus belajar untuk mengucap syukur. Walaupun mungkin ada mengalami banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Tetapi iman percaya kami menyatakan bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan Tuhan yang akan menjamin kehidupan kami. Yang akan merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang akan membawa kami masuk dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan pada kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan juga kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Setiawan yang sudah melayani kami pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam segala hal yang menjadi aktivitasnya, dan bahkan juga keluarganya, istri beserta dengan anak-anak, dan juga semua pelayanannya. Kira Tuhan memberkati semuanya. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Dan biarlah setiap waktu lebih lagi Tuhan Engkau menambahkan pewahyuan lebih lagi Tuhan buat hamba-Mu. Agar lewat pelayanan-pelayanan dari hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menopang buat setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin mereka sedang ada kegiatan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tangan pengasihan-Mu selalu ada buat mereka. Dan bahkan juga buat jemaat mungkin yang masih ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan hanya kepadamu lah kami memuji dan menyembah. Hanya kepadamu lah kami berdoa dan berharap. Dan biarlah Tuhan Kau memulihkan, menyembuhkan setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Apapun bentuk kelemahan tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pulihkan kami semua pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan kami. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang menjadi pertolongan kami. Dan sumber jalan keluar dan jawaban semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang semakin memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati para pemerintah kami Tuhan yang memimpin dari jajaran yang paling tinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajaran para menteri. Bahkan sampai jajaran-jajaran pemerintahan yang terendah RT RW kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin dengan rasa takut akan Tuhan, memikirkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk mencari keuntungan kelompok masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala hal yang Tuhan izinkan saat ini terjadi di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, semuanya ini kami berdoa semua bisa berlalu. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, biarlah semakin hari semakin membaik dan membaik. Bahkan perekonomian Indonesia pun Tuhan menjamin semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kiranya juga Tuhan
Kami berdoa Bapak, kiranya Engkau juga memberkati para penginjil-penginjil yang Tuhan sudah utus untuk menjadi saluran berkat firman, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke pelosok-pelosok pedesaan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua Tuhan. Dengan segala tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka Tuhan. Tuhan tambahkan talenta, pewahyuan lebih lagi Tuhan, urapan Tuhan lebih lagi Tuhan. Lewat pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya bangsa Indonesia akan ada waktunya memuliakan nama Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di bangsa ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, lewat kehidupan kami juga Tuhan pakai kami untuk bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, yang kami mau peralaskan ini dalam nama Tuhan. Kami bersyukur buat kehidupan kami yang Tuhan jamin sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya kehidupan kami selanjutnya pun Tuhan akan selalu jamin yang terbaik buat kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan pengasihan-Mu selalu ada buat kami. Dan penyerahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan sudah beribadah. Tuhan, terima kasih atas segala-galanya. Dalam percepatan penanggulangan pandemi, Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Jakarta, Jawa, Indonesia, dan seluruh dunia. Dan kami tetap berdoa untuk orang-orang yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih, jual di garda depan, garda belakang, TNI, Polri. Tuhan berikan penghiburan Roh Kudus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan selalu mendengar dan mengabulkan doa kami, bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan Yesus Maha Baik. Saudara-saudara, buka hatimu, terima dengan iman. Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Amin.